Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih, sudah hadir ke channel ini. Kita langsung aja ke video alur cerita film kali ini. Ya, ini ada film dari negara Prancis dengan judul 22 Ballet. Atau 22 peluru. Kisah ini diawali oleh seorang ayah yang bernama Charlie Matty yang akan mengantarkan anaknya ke sekolah. Mereka kelihatan sangat berbahagia, dan tak lupa sang nenek membekali cucunya yang akan berangkat ke sekolah, yang terletak cukup jauh dari rumah mereka, yang berada di pinggiran kota. Sampailah mereka ke tempat di mana Charlie biasa memarkirkan mobilnya, yaitu di sebuah gedung yang berdekatan dengan keramaian pasar. Sebelumnya, sang anak minta turun, karena ia ingin melihat aktivitas pasar tersebut, dan Charlie memberi izin, kemudian Charlie memarkirkan mobilnya. Dan, di parkiran inilah, terjadi kejadian di luar dugaan. Begitu Charlie keluar dari mobilnya, segerombolan orang bersenjata menembakinya membabi buta, dan setelah itu mereka meninggalkan korbannya yang terkapar tak berdaya. Dalam peristiwa ini, Charlie ternyata tidak habis, dia masih hidup, dan tak berapa lama kemudian dia dapat bantuan medis. Sekedar informasi, kalian jangan khawatir ya, dengan anak Charlie yang berada di keramaian pasar, dia baik-baik saja. Setelah mendapatkan pertolongan medis, berita penembakan ini disiarkan media televisi, dan dari pihak pelaku penembakan akhirnya mengetahui bahwa Charlie masih selamat. Charlie diselamatkan tim dokter setelah dilakukan operasi, dan berhasil mengeluarkan 22 peluru dari tubuhnya. Sekedar informasi, Charlie adalah mantan gembong obat terlarang, dan sudah tidak aktif lagi, dan dia juga sudah menjual semua saham tempat hiburan yang dimilikinya kepada Zack dan rekan. Zack adalah salah satu teman seperjuangannya semasa muda dulu. Charlie sekarang fokus mengurus keluarganya. Pada masa muda dan masih aktif di bidang peredaran obat terlarang, Charlie dan dua orang temannya yaitu Zack dan Martin adalah tiga serangkai yang bersumpah menjadi sahabat sampai mati. Sedangkan Martin sekarang bekerja di bisnis milik Zack. Oke, kita kembali ke masalah penembakan Charlie. Detektif yang menangani kasus ini adalah seorang detektif wanita, dan dia biasa dipanggil Goldman. Setelah operasi, detektif Goldman meminta keterangan kepada Charlie perihal siapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Charlie tidak bisa memberikan informasi apa-apa, karena semua pelakunya menggunakan penutup muka. Di hari berikutnya, terjadi lagi percobaan pembunuhan kedua terhadap Charlie yang sedang dirawat di rumah sakit. Penembakan ini gagal, karena Charlie sudah dipindahkan pihak kepolisian ke ruangan khusus yang dilengkapi kamera pengintai, untuk memantau kegiatan Charlie, sehingga pelaku penembakan tersebut salah sasaran. Karena kejadian ini, salah satu sahabat sampai mati Charlie, yaitu Martin dan mantan anak buah Charlie yang masih setia yang bernama Karim, melakukan aksi melarikan Charlie dari ruangan perawatan khusus Charlie di rumah sakit, dan aksi ini tentu diketahui polisi. Pengejaran terhadap pelarian Charlie ini gagal, karena perencanaan pelarian ini sudah direncanakan matang oleh Karim. Dengan bantuan anak Karim, detektif Goldman gagal mengejar mereka, karena mobil mereka terhalang oleh mobil anak Karim yang sengaja berhenti untuk menghalangi pengejaran yang dilakukan detektif Goldman. Charlie dibawa ke sebuah bangunan kosong dan di sana sudah ada seorang yang terikat, dan dijaga oleh Kei. Kei juga bekas anggota Charlie yang tetap setia. Pria yang diikat tersebut adalah salah seorang pekerja di salah satu bar milik Zack. Dia mengaku melihat persiapan 8 orang anggota Zack, dia menyebabkan 7 nama pelaku dan dia tidak mengetahui siapa orang ke-8, karena dia datang terakhir, sebelum penembakan Charlie, dan dari dialah Charlie tahu bahwa otak penembakan terhadap dirinya adalah Zack, yaitu salah satu sahabat sampai matinya. Pria ini memberikan keterangan alasan mengapa Zack ingin membunuhnya. Zack ingin memperluas jaringannya, dan Zack menganggap Charlie adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan bisnis obat terlarangnya. Walaupun Charlie sudah tidak melakukan bisnis ini lagi. Kemudian pria tersebut dilepaskan, tanpa disakiti oleh Charlie. Tapi pada suatu malam, terjadi kejadian yang di luar dugaan. Dari informasi yang diberikan pria pekerja bar yang disekap Charlie dan rekannya, Karim berhasil diculik dan kemudian dihabisi oleh anggota Zack, termasuk juga si pria pekerja di bar milik Zack, yang memberi info keberadaan Karim. Dari sinilah Charlie tidak terima perlakuan yang diberikan Zack dan anggotanya. Charlie mulai menyusun rencana,
untuk menghabisi satu persatu anggota Zack yang melakukan penembakan terhadap dirinya dan juga menghabisi Karim. Pada suatu malam, setelah pemakaman Karim, Charlie menyusup ke tempat di mana anggota Zack berkumpul. Dan bertepatan di malam itu, salah satu dari mereka berulang tahun. Charlie masuk ke tempat anggota Zack berkumpul, dengan senjata di tangan kanan dan granat di tangan kiri, kemudian melucuti semua senjata mereka. Charlie kemudian membuat suatu pernyataan, bahwa mereka semua akan dihabisi satu persatu, tapi tidak sekarang. Entah itu besok, seminggu atau bahkan setahun lagi. Charlie mengatakan kepada mereka agar mempergunakan waktu yang diberikannya untuk minta maaf kepada keluarga. Dan satu kejutan diberikan sebagai bukti keseriusannya, Charlie menembak salah satu dari mereka, dan kebetulan dia adalah yang berulang tahun di malam itu. Charlie mulai membuktikan kata-katanya, di hari berikutnya dia kemudian menghabisi salah satu pelaku penembakan dirinya dan Karim. Dia menghabisi salah satu targetnya di sebuah pemakaman ketika sedang bersiarah. Dalam kasus ini, Detektif Goldman juga mendatangi kediaman Zack untuk mendapatkan beberapa informasi, tapi Zack malah berusaha menyuap Detektif Goldman, tapi Goldman menolak. Sementara itu Zack sudah menyuruh anak buahnya untuk menempatkan alat pelacak di bawah mobil Goldman, dan di hari berikutnya, anggota Zack datang dan mengobrak-abrik rumah Charlie yang sudah kosong, dan tak berapa lama kemudian, Martin mengunjungi rumah yang sudah berantakan tersebut, dan kemudian memberikan laporan kepada Charlie, perihal rumah Charlie tersebut, tapi tanpa disadari oleh Martin, di perjalanan menuju tempat persembunyian Charlie, anggota Zack mengikutinya, dan terjadilah kontak senjata. Charlie menyuruh Martin lari menggunakan mobil dan Charlie menggunakan sepeda motor. Anggota Zack pun mengejarnya. Pengejaran ini cukup jauh. Charlie berusaha lepas dari pengejaran tersebut, dan sampailah pengejaran ini ke daerah perkotaan. Charlie mengambil keputusan yang cukup berani. Dia menabrakkan sepeda motornya ke sebuah mobil berhenti, persis di depan beberapa polisi yang sedang berjaga di sana. Dia kemudian ditangkap, tapi dia berhasil lolos dari anggota Zack. Di kantor polisi dia kemudian dihadapkan kepada Detektif Goldman. Di sini, Charlie dapat informasi dari Goldman perihal penembakan yang dialami Charlie. Berdasarkan penyelidikan Goldman, ada bekas tembakan yang tidak diarahkan kepada Charlie, dan ini disengaja. Karena para penembak tidak mungkin meleset menembak dengan jarak dekat. Dia adalah orang ke-8 pelaku penembakan terhadap Charlie. Inilah yang jadi tanda tanya. Siapa orang ke-8 tersebut? Goldman tidak menahan Charlie, dan ini merupakan kesempatan untuk Charlie mencari siapa orang yang ke-8 tersebut. Sambil melanjutkan misinya menghabisi satu persatu anggota Zack, Charlie berusaha mencari keterangan siapa orang ke-8 tersebut. Di hari berikutnya, Charlie mendatangi markas Zack yang saat itu sedang melakukan perayaan pernikahan salah satu anggota Zack. Charlie berhasil mendapatkan file dari komputer mengenai transaksi obat terlarang yang dilakukan Zack dari salah satu anggota Zack sebelum dihabisi oleh Charlie. Kemudian Charlie juga menghabisi anggota Zack yang baru saja menikah ketika pulang dari pestanya. Kemudian Charlie menyerahkan file yang didapatkannya kepada Martin. Kita beralih ke Detektif Goldman. Dia terus berpikir, bagaimana dia bisa menemukan Charlie, karena dari sekian penembakan yang terjadi belakangan, semua adalah anggota Zack, dan semua bukti mengarah kepada Charlie. Tiba-tiba dia teringat bahwa Charlie mempunyai anak yang masih sekolah. Dia mencari info di mana anak Charlie sekolah, dan berhasil menemukan di mana anak Charlie bersekolah, dan dengan begitu, dia bisa mengikuti saat anak Charlie dijemput pulang sekolah, dan mengetahui di mana Charlie bersembunyi. Berangkatlah Detektif Goldman dan rekannya mengintai anak Charlie tersebut. Sesampai di sekolah, tiba-tiba beberapa lelaki bertopeng dan bersenjata menembaki mobil yang menjemput anak Charlie. Kay yang menjemput, terkena tembakan, dan habis. Kelompok bersenjata tersebut berhasil menculik anak Charlie. Pada kejadian ini, Detektif Goldman tidak menyadari bahwa alat pelacak telah ditempatkan di bawah mobilnya sewaktu dia menemui Zack. Anak Charlie yang sudah remaja sengaja dilepas penculik. Mereka hanya membawa si kecil. Mendengar anaknya diculik, Charlie pun mulai bertindak. Charlie menemukan suatu ide. Dia menyerahkan diri kepada Goldman, dan memberikan ide kepada detektif tersebut. Charlie meminta Detektif Goldman untuk memberitakan bahwa Charlie sudah berhasil ditangkap polisi dan ini bisa melunakkan Zack. Dengan demikian Charlie bisa mencari keberadaan anaknya yang diculik. Awalnya Goldman menolak, tapi Charlie mengatakan bahwa suami Detektif Goldman yang tewas adalah ulah Zack.
Akhirnya Goldman menyetujui rencana Charlie ini. Charlie kemudian menjalankan misinya untuk menyelamatkan anaknya. Dia mengikuti anggota Zack, dan berhasil mengetahui di mana mereka menyekap anaknya. Walaupun dengan susah payah dan bertarung nyawa, Charlie akhirnya berhasil menyelamatkan anaknya. Setelan membebaskan anaknya dari penculikan, Charlie mendatangi kediaman Zack. Akhirnya mereka bertemu, dan terjadilah perkelahian antara dua sahabat sampai mati tersebut. Tapi tak lama berselang, pasukan polisi pun datang dan berhasil menangkap Zack. Charlie pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi mengenai serangkaian pembunuhan yang pernah terjadi. Charlie mengatakan bahwa dia tidak tahu semua barang bukti yang ditunjukkan polisi. Dan diperkuat dengan adanya saksi yang mengatakan bahwa semua kejadian penembakan dilakukan dengan tangan kanan, dan seperti keterangan dokter, bahwa tangan Charlie sebelah kanan sudah tidak berfungsi dengan baik sejak kejadian penembakan terhadap dirinya. Charlie pun dibebaskan dari semua tuduhan dan diperbolehkan pergi. Detektif Goldman kemudian menanyakan kepada Charlie, apakah Zack memberitahu mengenai orang ke-8 pelaku penembakan terhadap Charlie. Charlie menjawab bahwa Zack tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Charlie meninggalkan kantor polisi, dan di parkiran Charlie sudah ada Martin yang siap menjemputnya. Charlie menanyakan apakah senjata yang dipesannya sudah dibawa oleh Martin, dan Martin menunjukkan pesanan Charlie tersebut. Kemudian Charlie menyuruh Martin pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut adalah parkiran di mana dia dulu dihujani tembakan. Di parkiran tersebut, Martin mengambil senjata yang ada di laci mobil dan Charlie pun bertanya, mengapa Martin ikut dalam penembakan tersebut. Martin mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak, karena dia bekerja di bisnis Zack, dan dia tidak ada menembak Charlie, dia tidak mengarahkan tembakan ke arah Charlie. Martin tidak sanggup karena Charlie adalah sahabat sampai mati baginya. Sebenarnya Charlie sudah mengetahui siapa orang ke-8 pelaku penembakan terhadap dirinya. Charlie juga sebenarnya tahu, bahwa selama peristiwa yang menimpa dirinya, di sana ada Martin yang begitu setia membantu dan melindungi keluarganya. Mereka memang sahabat sejati, mereka memang sudah seperti keluarga. Kemudian Charlie pun melepaskan beberapa tembakan, tapi tidak diarahkan kepada Martin. Charlie mengatakan kepada Martin, bahwa mereka sekarang sudah impas. Peluru yang ditembakkan tidak diarahkan kepada Martin, sama seperti Martin, yang tidak mengarahkan pelurunya pada saat penembakan terhadap Charlie. Dan pada akhirnya, Charlie pun kembali kepada keluarga dan menjalani kehidupan normal. Tapi tentu saja, sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia mafia peredaran obat terlarang dan dengan reputasi yang cukup tinggi, tentu Charlie selalu waspada. Walaupun dia sudah meninggalkan masa lalunya. Baik, sampai di sini alur cerita film kali ini. Semoga semua terhibur. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Lalunya. Baik, sampai di sini alur cerita film kali ini. Semoga semua terhibur. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.